Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan dalam menjalani tahapan demi tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Saintek Nurul Muslimin? Pastilah, harus semangat. Perkenalkan, nama saya Hilmiah Atoria, lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Di sini, saya akan memaparkan sedikit gambaran tentang perbankan syariah. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut tentang perbankan syariah, kita harus ketahui dulu bahwasanya perbankan syariah itu adalah ilmu yang tidak berdiri sendiri. Artinya, ada induknya. Seperti pohon ada, kalau misalkan diibaratkan pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada daunnya. Nah, akarnya di sini itu adalah hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam adalah segala aturan-aturan yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Hadis yang sahih tentunya. Itu satu diibaratkan dengan hukum Islam. Akar itu diumpamakan hukum Islam. Terus kedua ada batangnya nih. Nah, batangnya ini diibaratkan adalah ekonomi syariahnya. Ekonomi syariah itu terdiri dari dua kata. Ada ekonomi dan syariah. Ekonomi sendiri itu artinya adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi pada barang dan atau jasa. Kedua, kata syariah. Nah, jika ada kata syariah itu berarti berprinsipkan hukum Islam. Tadi, hukum Islam itu berlandaskan atas Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Singkatnya, ekonomi syariah itu saya mengambil kutipan dari pakar ekonomi Islam, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa ekonomi syariah itu adalah seluruh kegiatan komersial, baik itu di bidang produksi, industri, marketing, pembiayaan, segala macam manajemen yang bertumpu pada landasan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Nah, sebagaimana realitanya bahwa perbankan syariah itu kan merupakan kegiatan komersial. Kegiatan yang dimana kegiatan itu mencari keuntungan. Maka masuklah perbankan syariah itu adalah cabang dari ekonomi syariah. Dalam artian, perbankan syariah ini kalau dalam pohonnya itu adalah rantingnya. Terakhir, dalam pohon itu ada daun. Nah, daun ini diibaratkan atau diumpamakan dengan produk-produk dari perbankan syariah itu sendiri. Produknya apa? Produknya bukan barang, bukan seperti baju atau apa, tapi produknya itu adalah akad-akad ekonomi syariah. Yang kalian tahu tentang akad, pasti kalian tahunya hanya akad nikah saja kan? Nah, sekarang kalian tahu bahwa akad itu ada berbagai macamnya, terlebih ada di akad ekonomi syariah yang begitu banyak macamnya. Yang sering dipakai dalam perbankan syariah itu pasti akad wadiah sama akad mudharabah.
dan lain sebagainya, masih banyak. Akad itu adalah suatu perjanjian. Contoh simpelnya nih, saya mau minjem 1 juta misalkan. Kan kalau misalnya minjem, saya nggak bisa langsung ngambil uangnya 1 juta kan. Harus ada ucapan dulu, harus ada janji dulu mau bayar nih. Nah, ketika kalian sedang berucap dan kalian berjanji mau bayar, itu kalian sedang berakad. Contoh simpelnya seperti itu. Next, yaitu pemaparan tentang perbankan syariah. Perbankan itu kan asal katanya bank. Nah, kita bisa temukan tuh definisi bank ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi singkatnya, bank syariah itu adalah penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dengan berprinsipkan hukum Islam atau hukum syariah. Perbankan syariah di Indonesia, pertama kali ada bank syariah itu pada tahun 92 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Singkat cerita, ketika krisis moneter di tahun 97 sampai 98, Bank Muamalat Indonesia ini tidak terlalu kena dampak dari krisis tersebut, sehingga dianggap berhasil melewati krisis-krisis moneter pada masa itu. Dengan beranggapan seperti itu, maka ada pula anggapan bahwa seperti, wah boleh juga nih bank syariah gitu kan. Maka pada tahun 99 itu berdiri bank syariah kedua di Indonesia yang dinamai dengan Bank Syariah Mandiri. Nah, Bank Syariah Mandiri pada saat itu menjadi barometer keberhasilannya bank syariah di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bank Syariah Mandiri itu tidak bisa berkembang, maka eksistensi perbankan syariah di Indonesia itu akan lenyap pada saat itu gitu. Kalau misalkan ternyata Bank Syariah Mandiri itu bisa berkembang, maka eksistensi perbankan syariah itu akan tetap ada gitu. Dan terbukti ternyata Bank Syariah Mandiri pada saat itu bisa berkembang, sehingga perbankan syariah di Indonesia itu bisa berkembang sampai saat ini. Baik dari bank syariah badan usaha milik negara maupun bank syariah milik swasta. Setelah eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin melesat, keluarlah Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Di dalamnya mendefinisikan perbankan syariah itu adalah segala badan usaha yang kegiatannya berprinsipkan syariah. Kegiatannya apa? Tadi seperti definisi bank sebelumnya, yaitu kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Walaupun perbankan syariah di Indonesia sekarang ini terbilang berkembang, tetapi tetap ada saja tantangannya. Sesuai dari jurnal yang saya dapati itu bahwa perbankan syariah Indonesia itu membutuhkan 1 pengembangan kelembagaan. Oke. Nah, sebelumnya kan kita ketahui bahwa BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, sama BNI Syariah itu kan pisah-pisah. Nah, sekarang udah ada perkembangannya nih. Jadi ketiga bank tersebut udah ada dalam 1 lembaga. Jadi udah di-merger gitu, udah digabung menjadi 1 lembaga, yaitu Bank Syariah Indonesia. Kedua, tantangannya itu dalam perbankan syariah Indonesia itu membutuhkan sosialisasi dan promosi yang meluas ke penjuru-penjuru. Bisa kita rasakan nih, di lingkungan sekitar kita aja, masih ada yang belum dan bahkan tidak tahu bank syariah itu apa, perbedaannya apa dengan konvensional. Seperti itu. Jadi dibutuhkan sosialisasi dan promosi yang merata ke penjuru-penjuru Indonesia. Ketiga, tantangan perbankan syariah di Indonesia ini membutuhkan
perluasan jaringan kantor. Realitanya nih, sekarang aja bank syariah itu adanya di lokasi perkotaan. Mana ada di penjuru kan? Keempat, dalam peningkatan pelayanan, entah itu pelayanan dari interaksinya harus lebih ramah, terus dalam pelayanan akses transaksinya dipermudah, dipercepat, diperhemat, dan tentunya yang tidak memberatkan warga-warga penjuru-penjuru, dalam artian warga-warga yang bukan ada di lokasi perkotaan. Terakhir itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena bisa dibilang Indonesia sendiri itu kekurangan ahli dari ekonomi syariah. Nah, mudah-mudahan nih kalian yang udah masuk ke perbankan syariah menjadi sumber daya manusia di bidang ahli ekonomi syariah atau ilmuwan ekonomi syariah. Menjadi agen perubahan dari perbankan syariah untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia ini. Nah, dari sekian pemaparan yang telah saya jelaskan atau gambarkan, materi apa aja nih yang kalian bisa tangkap? Tulis ya di buku saku MPLS Saintek Nurul Muslimin. Ini merupakan tugas, ingat. Nah, teman-teman, sebelum video ini diakhiri, saya akan membagikan kutipan dari buku Nasihat Diri untuk Para Pembelajar. Jadi di dalamnya ada kutipan tentang bermodalkan kesungguhan dan keikhlasan, dia akan membukakan pemahaman. Pun dengan ilmu, kalau misalkan kalian udah niat nih, sungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan ikhlas untuk mencari ilmu, dia, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, akan membukakan pemahaman. Ketika kalian sudah paham, maka kalian menjadi seorang yang berilmu. Ilmu laksana cahaya, penerang dikala kalian hilang arah. Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, tetapi jangan lihat siapa yang berbicaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.